Halo teman-teman, welcome back di channel YouTube gua, Suni Octavia. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalian pernah nggak sih makan di restoran Chinese food, terus gitu makan sambal itu yang dari cabai kering, banyak minyak-minyaknya gitu, terus wangi. Nah, ini sekarang aku lagi masak si sambalnya itu chili oil ala restoran, tapi yang versi homemade. Jadi kalau yang homemade itu udah tahu lah ya, yang pasti terjamin dari segi higienisnya, terus juga rasa bisa disesuaikan sama lidah kalian, dan juga pastinya lebih ekonomis. Kalau misalnya kadang kita beli di luar itu pasti mahal banget. Habis ini kita akan masak ini, aku akan kasih tahu resepnya kepada kalian yang cocok selain buat makan di rumah dan juga cocok untuk dijadikan ide jualan. Oke, langsung aja kita cek. Jadi tentu bahan utamanya itu cabai kering. Terus di sini aku pakai 5 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, ada kayu manis, bunga lawang, dan ebi kering. Di sini pemakaian ebi ini menurutku cukup penting. Kenapa? Karena dia akan memberikan rasa gurih dan juga aromanya itu jadi lebih fishy, lebih enak lah pokoknya. Tapi sebenarnya kalau kalian tidak mau pakai, kalian juga bisa ganti pakai kecap ikan. Ditambah sama bawang merah, bawang putih, bunga lawang, kayu manis itu menurutku chili oil yang sangat cocok banget di lidah orang Indonesia. Oke, sekarang kita langsung proses ini. Ebi keringnya kita rendam pakai air panas selama 30 menitan. Sambilan kita tunggu ebinya direndam, sekarang saya mau giring si cabai keringnya. Nah, ini cabai keringnya sekarang sudah selesai kita giring ya. Terus sekarang saya mau iris tipis-tipis bawang putih dan bawang merahnya supaya lebih mudah untuk mengharuskannya. Nah, kalau sudah selesai diiris, kita sekarang langsung giring bawang merah dan bawang putihnya hingga halus ya. Oke, ini bawang merah dan bawang putihnya sudah halus ya. Setelah 30 menit, ini kita buang air rendaman ebinya, terus dibilas satu kali lagi sampai airnya jernih kayak gini. Nah, ini untuk ebinya nggak usah digiring terlalu halus juga nggak apa-apa. Jadi ini saya gabungkan ebi sama bawang merah dan bawang putihnya yang sudah diharuskan tadi untuk digiring bareng sama ebinya. Aku cuma berendam sebentar aja karena aku masih pengen ada tekstur ebinya. Terus kita panaskan minyaknya dulu, tuangkan 300 gram minyak goreng. Lalu hidupkan api, gunakan api kecil. Tujuan untuk pemakaian kayu manis dan bunga lawang ini penting untuk aromatisnya. Wangi chili oil akan menjadi sangat enak dengan adanya ini. Nah, ini kita goreng kayu manis dan bunga lawangnya hingga minyaknya panas. Setelah minyaknya sudah panas, baru kita angkat kayu manis dan bunga lawangnya, lalu dibuang. Terus kita goreng ebi, bawang merah, bawang putih yang sudah diharuskan tadi. Ini kita akan menggoreng, tujuannya itu untuk menghilangkan semua cairan yang terkandung di dalam si ebi dan bawangnya juga. Karena ini kan kita membuat chili oil, terus nanti kita mau simpan dia di toples gitu. Nah, kalau misalnya mau awet, kuncinya makin sedikit kandungan air, dia akan makin awet karena bakteri itu nggak suka yang namanya minyak, tapi dia suka yang namanya cairan. Jadi bakteri akan berkembang dengan cepat kalau misalnya di sesuatu yang mengandung banyak airnya gitu. Nah, untuk apinya gunakan api kecil saja, jangan terlalu besar karena kita tidak mau adanya bau-bau gosong atau rasa pahit yang kurang enak tentunya.
Nah ini kita masak pelan-pelan, si aromanya semakin enak jadinya. Nah ini kita aduk aja terus, dia udah mulai wangi, wangi ebinya, bawangnya, kayu manis, dan bunga rawangnya ini enak banget. Nah ini dia warnanya udah mulai menggelap, tapi ini belum benar-benar kering. Kita tahu dari mana? Karena masih banyak buih-buihnya, itu artinya masih terdapat banyak kandungan air di dalam si minyak ini. Tapi di sini kita mau bumbuin sekarang, karena nanti kalau misalnya kandungan airnya sudah tidak ada, terus kita bumbuin nanti akan susah nyerap gitu, jadi kayak terpisah gitu antara si bumbu sama si minyaknya. Nah ini sekarang kita masukin 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Kalau ada yang tidak suka dengan manis nggak apa-apa, kalian tinggal di skip aja. Terus kita masukin si cabai bubuknya. Nah ini kalau minyaknya udah merah gini, dia udah wangi. Terakhir aku mau tambahin si kecap asinnya. Jadi kecap asin itu dia bakalan nambahin aroma kayak emas gitu. Karena kecap asin kan dari fermentasi, jadi bakalan wangi banget. Nah ini kalau mau masukin kecap asinnya, apinya dimatikan dulu supaya tidak ada bau-bau gosong nanti. Ini kita masukin kecap asinnya 2 sendok makan. Kita aduk hingga tercampur rata, baru dihidupkan apinya. Terus kita akan masak lagi. Nah ini itu udah mau ready karena kita tahu dari mana si buihnya itu udah kecil-kecil dan juga nggak ada bunyi heboh-heboh yang kayak kalau misalnya ada air yang masuk ke minyak itu artinya udah mau siap. Setelah itu matikan apinya. By the way, ini kita simpan keesokan harinya, itu dia warnanya akan makin gelap dan rasanya makin enak. Nah sekarang saya mau siapkan wadahnya dulu. Nah di sini saya pakai toples yang wadah kaca. Dan salah satu tips juga kalau misalnya kalian mau botolin si sambal chili oil itu, si wadah harus bersih, karena kalau misalnya enggak nanti itu akan bikin si bakteri itu masuk ke sambal chili oilnya dan jadi enggak awet. Kadang kalau misalnya kita beli yang baru itu wadahnya tentu masih berdebu, jadi harus dicuci sampai bersih lalu disterilkan dengan cara direbus selama 30 menit lalu dikeringkan sampai benar-benar udah kering. Nah sekarang saya mau masukin chili oilnya ke dalam wadah karena di sini saya pakai toples yang wadah kaca, jadi nggak apa-apa walaupun dimasukin dalam keadaan panas begini. Kalau untuk yang wadah plastik harus tunggu dingin dulu baru dimasukin ya. Nah ini chili oilnya itu dapat awet selama 6 bulan, tapi tergantung lagi sama Anda seberapa higienisnya dalam mengerjakannya. Ini chili oilnya sangat cocok ditambahkan ke mie, jadi sekarang saya mau coba apa rasanya jika ditambahin ke dalam mie. Biar tercampur merata, ini mie-nya kita aduk dulu. Nah ini bukan cuma pedas doang yang saya rasa, dia itu sangat gurih, rasa asin dapet, rasa manisnya juga dapet. Mie-nya menjadi sangat enak ditambahin ini. Selain cocok ditambahkan ke mie, juga cocok ditambahkan ke dimsum, dibikin nasi goreng, ke hotpot, dan masakan yang berkuah yang lainnya. Makanan yang sudah ditambahin chili oil ini menjadi sangat gurih, wangi, dan sangat enak. Resep chili oil ini saya rekomendasikan untuk teman-temanku yang menonton video ini. Selamat mencoba. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih ya teman-teman.